Halo semuanya, seperti yang kita tahu, kita akan melakukan kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata, di mana nantinya para mahasiswa akan terjun langsung ke masyarakat dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di sana. Demi menyokong kegiatan tersebut, tim DMNH sudah melakukan liputan untuk membekali para mahasiswa terjun ke masyarakatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emreka Indra Zalmika. Saya owner dari Madu Pak Lebah. Jadi awalnya saya pilih orang-orangnya. Setelah saya pilih, kemudian nanti yang mau merawat lebah baru kita pelajari lebih dalam, kita kasih materinya. Terus kemudian setelah pelatihan kita bagikan lebahnya, tapi sebelum kita bagikan lebahnya kita survei dulu. Setelah pelatihan kita survei dulu lokasinya, cocok nggak ini buat lebah. Kalau udah cocok baru kita bagikan lebahnya. Setelah bagikan lebahnya, target pertama adalah si lebah itu tidak usah panen dulu. Saya tekankan bagaimana caranya bapak ibu ini lebah nggak mati. Itu aja dulu. Setelah dia mampu, dia bertahan sampai 1 bulan nggak mati, baru 1 bulan berikutnya bisa kita panen. Nah, untuk yang trigona ini sistemnya adalah kita ada 2 cara. Jadi kita menunggu telur ratu yang alami, terus kita pindahkan telurnya, atau kita paksa dia membuat ratu. Kalau untuk yang trigona, kotak kosong aja, terus kita ambil telurnya. Kayak tadi ini kita ambil telurnya, telur dari kotak lain yang bagus. Kemudian nanti kita taruh aja di sini telur yang kuning. Nah, nanti dia tidak mencium bau ratu. Maka otomatis dia akan membuat ratu. Karena apa? Karena setiap lebah, koloni lebah itu dia harus ada ratunya. Kemudian kayunya juga tidak ada spesifik. Kayunya kayu jenjeng, tapi jangan pakai kayu triplek. Kayu triplek bisa, cuma dia kurang bagus. Banyak orang beranggapan lebah Trigona levisep ini adalah lebah yang sebelah mata lah. Ibarat kata lebah ini adalah lebah yang tidak menguntungkan secara bisnis. Pasti orang kan beranggapan secara bisnis yang menguntungkan adalah Itama atau Mellifera. Lebah Trigona ini nggak menguntungkan. Kenapa? Karena madunya sedikit. Tapi perspektif seperti itu, pemikiran seperti itu sekarang sudah mulai berubah. Jadi Trigona levisep ini saya tekankan bahwa Trigona levisep ini meskipun madunya sedikit, tetapi dia pembibitannya cepat. Jadi sebenarnya kalau kita ternak lebah levisep ini jangan mengharapkan madunya, tapi kita bisa mengharapkan penjualan bibit. Lebih menguntungkan jualan bibitnya sebenarnya daripada madunya. Kalau kita nunggu madunya lama, makanya kita harus bisa segera memecah. Iya Pak, tadi kan kita udah ngelihat banyak nih Pak, dari Bapak jelasin juga. Tujuan video ini kan sebenarnya ngedukasi teman-teman kita juga yang mau turun ke desa untuk KKN. Iya kakak. Tadi ada soal pencarian setup ya Pak? Koloni lah. Itu tuh kan kita mulai dari nol tuh. Berarti kalau ingin memulai nyari setupnya itu gimana Pak? Beli apa gimana Pak? Iya. Nantinya. Jadi untuk memulai untuk lebah madu ada beberapa cara. Pertama kita bisa mencari itu kita bisa mencari untuk lebah Trigona ini, untuk Trigona levisep yang kalau misalnya KKN-nya ada di lokasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu biasanya lebah levisep ini banyak. Biasanya ada di rumah-rumah dan rumah bambu biasanya, atau ada di tiang-tiang bambu atau di kaki-kaki kursi, meja, itu banyak. Tinggal kita ambil bibitnya dan kita kotakkan. Dari bambu kita siapkan kotak kosong, bisa menggunakan ukuran seperti di kita 15x21. Terus kemudian kita pindahkan bibitnya ke dalam kotak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa beli dan kita bisa bawa ke lokasi tersebut dan kita tangkarkan.
ketika kita mau memulai usaha, memulai modal, pertama yang harus dimiliki oleh setiap orang itu adalah dia punya niat dulu. Niat, kemudian setelah itu dia suka pada lebah, dia suka pada madu, dia suka memelihara hewan. Setelah dia punya niat, kemudian dia mulai punya kemauan untuk memelihara lebah madu, apalagi trigona seperti ini. Setelah dia punya rasa minat, keseriusan, dia akan mencari bibit-bibit di mana ada bibit lebah trigona. Setelah dia mendapatkan dengan jumlah yang banyak, baru bisa dipecah. Minimal kurang lebih 20-25 kotak udah bisa kita memulai usaha. Kalau lebih banyak lagi lebih bagus. Dan untuk berapa jumlah nominal, kalau kita bicara dari uang, kita mulai dari angka 5 juta juga udah bisa. Pertama, kita bisa menjual dari segi bibitnya, kemudian dari wisata lebah juga bisa, kemudian untuk disewakan, untuk penyerbukan juga bisa. Seperti itu. Jadi untuk konkretnya dari segi uangnya 5 juta cukup. Kita bisa juga jual peralatan lebah. Seperti ini, kotak-kotak lebah ini kotak kosong semua, ini udah ada yang pesan ini. Ini sebenarnya kotak kosong ini sudah ada yang pesan. Sebenarnya ini mau kita pasang ke Itama nanti. Tapi sudah ada yang pesan untuk kotak kosong. Ini namanya topeng lebah. Safety untuk lebah itu bisa kita jual juga. Bisa kita buat juga. Seperti itu. Seperti tadi yang dipakai safety untuk itu, masker itu bisa dibuat juga itu. Bisa dijual juga. Oke. Jadi pemeliharaan lebah ini dalam 1 minggu itu 1-2 kali pengecekan lebah, kita bisa pengecekan dalam lingkungannya. Seperti hama semut, kemudian semut, kecoa, katak, cicak itu kan sangat mengganggu. Terus kemudian controllingnya adalah ketika kita menemukan satu kotak kosong, maka segera kotak kosong itu diambil dan dibersihkan. Kemudian kita bisa isi dengan telur lagi. Karena kalau tidak seperti itu, maka akan menimbulkan banyak sekali ngengat, terus banyak sekali penyakit yang akan timbul dari kotak itu. Dalam pengelolaan koloni lebah, itu hal yang kita lakukan adalah kita bisa membedakan lebah itu lebah yang bagus bagaimana, lebah yang sedikit bagaimana, lebah yang kurang bagus bagaimana. Jadi ada yang perlu ditambahkan telur, ada yang perlu dipecah telurnya, dan ada yang perlu ditambahkan ratunya. Pada dasarnya lebah itu ketika koloninya bagus, maka lebah itu akan kuat pada hama. Nah, kuncinya adalah ketika kita memilih lokasi itu harus tepat. Karena apa? Karena koloni lebah itu sebenarnya dia kalau seandainya makanannya terpenuhi, maka hama lebah itu pun dia nggak akan mampu untuk masuk ke dalam koloni lebah. Kecuali kalau kita milih lokasi kurang bagus. Awalnya kita dapat koloni lebahnya bagus, setelah ditaruh di situ kok semakin jelek, itu baru lingkungannya nggak bagus, sehingga itu akan banyak menimbulkan hama-hama itu bisa menyerang si koloni lebah. Yang paling mendukung untuk koloni lebah, kita harus untuk lebah trigona, lebah ini harus dikasih peneduh. Trigona ya. Lebah ini tidak bisa kena hujan, lebah ini tidak bisa kena terik sinar matahari langsung. Jadi harus dikasih peneduh. Lebah trigona itu lebahnya cenderungnya dia encer, terus kemudian dia bergas. Dia bergas itu dalam artian karena dia encer sehingga dia gampang terjadi fermentasi, sehingga akan menimbulkan gas itu gas CO2, dia akan keluar, dia akan meleduk. Jadi dia lebah trigona itu kecenderungan dia itu kadar airnya itu di atas 30, terus pH yang rendah sekali 3,5, sehingga kalau kita masukkan ke lab, pasti lebah trigona ini keasamannya akan tinggi. Keasaman tinggi. Terus kemudian kadar gulanya juga lebih rendah dibandingkan lebah Apis mellifera. Nah, cocok untuk yang diabetes berarti ya, Pak? Cocok sekali untuk trigona. Kemudian cara panennya trigona ini kita peras saja. Jadi tidak usah menggunakan alat khusus, kecuali kalau yang Itama kita pakai trigona Itama kita bisa pakai alat sedot, tapi kalau trigona Levisep kita pakai peras saja.
sistem peras. Terus untuk yang lebah mellifera, kita pakai alat namanya traktor lebih supaya koloninya lebih bagus. Lebah mellifera ini jumlah panennya banyak. Kalau trigona ini rata-rata di posisi 300 mili. Kotak, Pak. Itu udah bagus. Sekecil-kecilnya kalau di lokasi kita itu 25 mili sampai 20 sampai 25 mili. Itu kalau lagi musim penghujan. Tapi kalau untuk mellifera, lebah mellifera ini satu kotak 1 kilo ketika dalam posisi musim panas seperti sekarang. Kalau musim hujan dia kosong. Kalau lebah hutan juga sama aja, lebah hutan juga dia liar, lebah liar dia tidak bisa dikotakkan. Jadi madunya juga satu koloni berbeda sih, cuma di atas 3 kilo lah. Kalau pas musim kembang. Kisaran koloni lebah untuk koloni lebah yang bibit trigona 200.000. Untuk yang mellifera sekarang udah di angka 1,5 juta. Untuk yang hitaman juga 1,5 juta. Dia awal mulanya dia akan bersiaga, dia akan langsung murah. Tapi kalau sudah sisirannya sudah kan dia langsung turun.